pesen perempuan panggilan gitu, itu bisa disebut selingkuh nggak? Padahal setiap malam gonta-ganti. Sistem di otak kita gitu kan. Selingkuh itu bisa terjadi karena awalnya tuh adanya lust atau nafsu atau birahi. Gitu. Kalau satu faktor terbesar perselingkuhan adalah karena kesepian. Simpelnya manusia itu akan mendekati apa yang memberikan dia reward. Halo teman Inkuba, di Inkuba Talk kali ini saya sudah kedatangan tamu yang keren menurut saya. Ada Mbak Biang Lala. Halo. Mbak Biang Lala ini seorang psikolog orang dewasa, sering menghadapi klien-klien yang dalam masalah percintaan, masalah apa aja Mbak masalahnya Mbak? Masalah emosi. Jadi khusus di siang hari ini kita mau bahas topik yang sudah cukup apa ya istilahnya ramai kemarin dibicarakan banyak orang. Kita mau bahas soal perselingkuhan. Waduh. Sebelum itu gimana nih Mbak kabarnya? Oke, kabarnya alhamdulillah baik. Mas Adit gimana? Kayaknya baik. Ramai banget job terakhir. Lumayan. Jadi aku sebenarnya ketemu Mbak Lala ini belum lama. Jadi kemarin sempat dikenalin sama temen, terus kita ngobrol kok. Mbak Lala ini cukup memberikan solusi ya kepada saya waktu itu. Akhirnya tak undang ke sini gitu guys. Betul. Gini Mbak, kalau ngomongin perselingkuhan nih, Yep. sebenarnya apa sih perselingkuhan? Oke. Atau kalau menurut Mas Adit deh, Apa ya kalau secara ini aja, awam aja gitu. perselingkuhan mungkin pengkhianatan? Oke. Ya mengingkari sebuah komitmen gitu ya Yep. kali ya. Bener. Bener, udah Mas Adit aja jadi... Enggak, kalau dari sisi tapi psikologi gimana? iya sih, bener sih kan basicnya karena orang dua menjalin hubungan, terus tiba-tiba yang satu dia mengingkari eksklusivitas hubungan itu gitu. Kan kalau berhubungan kan eksklusif ya, berdua aja gitu kan. Kecuali emang di awal, oh kita open relationship, itu beda cerita. Tapi kalau emang dari awal udah eksklusif berdua, terus tiba-tiba ada yang satu nambah satu partner gitu kan, berarti kan dia mengingkari atau pengkhianatan itu gitu. Benar tuh berselingkuhan. Tapi memang di era sekarang ya khususnya, banyak nggak sih yang memang datang ke konseling ke Mbak Biang Lala tuh yang soal perselingkuhan gitu-gitu? Menarik, iya sih bisa dibilang sebenarnya kan isu perselingkuhan tuh mungkin dari lama ya Mas ya. Cuman karena belakangan, karena media juga dikit-dikit viral kayak gitu kan, gampang banget kita jadi tahu, oh si X selingkuh gitu kan, oh Mas Adit ini apa? Nggak selingkuh lah, korban. Korban ya? Oh Mas Adit korban gitu. Maksudnya korban perselingkuhan gitu kan, anyway. Nah, jadi kayak kesannya kok belakangan banyak banget ya orang selingkuh gitu kan, atau wah jadi nggak percaya laki-laki ya, itu paling sering banget tuh. Ya kan di medsos, jadi trust issue bla segala macam gitu kan. Yang selain pokoknya laki-laki, pokoknya yang salah aja udah. Emang. Nah ya udah abis itu jadi kesannya rame banget nih belakangan, karena mungkin public figure juga kemarin banyak yang selingkuh. Cuman kalau kasus perselingkuhan tuh mungkin udah dari lama gitu kan, termasuk kasus ke konseling gitu, baik korban perselingkuhannya atau orang yang melakukan selingkuh atau selingkuhannya gitu sih. Kalau saat ini ya, yang banyak datang ke Mbak Lala itu sebenarnya dia korban, pelaku, atau apa yang datang soal perselingkuhan ini? Banyak nggak yang minta pendapat gitu-gitu? Mungkin karena aku nggak bisa jelasin secara rinci gitu kan, kayak kode etik, tapi lebih in general aja. Memang yang selingkuh ada, yang jadi selingkuhan pun juga ada gitu kan. Rata-rata tuh pengennya berhenti gitu, karena mereka tahu mungkin ini Salah ya? iya salah, nggak gitu nyaman, tapi kok susah gitu untuk berhenti. Kenapa selingkuh itu? Berarti kan kalau misalkan mereka tahu itu selingkuh itu nggak nyaman, Yep. tapi mereka terus melakukannya, berarti kan ada satu faktor yang membuat mereka terus melakukannya. Itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Oke, menarik ini ya. Kenapa gitu kan? Kenapa orang tuh senang selingkuh? Kenapa orang selingkuh? Nah, ada beberapa, kan aku baca beberapa artikel ya Mas ya, ada beberapa opini atau mungkin by riset juga. Kalau jadi salah satu researcher psikologi khususnya pasangan dan keluarga namanya John M. Gottman. Pak Gottman tuh bilang kalau satu faktor terbesar perselingkuhan adalah karena kesepian. Jadi Pak Gottman ini mereka memang punya kayak institute research, mereka mencari tahu kenapa kok orang bisa selingkuh, ternyata alasannya karena kesepian. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, loh, udah punya pasangan kok kesepian gitu. Bisa banget Mas Adit, karena kesepian itu nggak tentang aku sama siapa atau aku di mana. Kadang kita sendiri pun nyaman juga bisa kan. Iya. Nah, atau kita rame-rame tapi ngerasanya kayak sendirian juga bisa kan. Kayak gitu. Itu kalau kata Pak Gottman. Tapi kalau menurut hubungannya dengan sistem di otak kita gitu kan. Selingkuh itu bisa terjadi karena awalnya tuh adanya lust atau nafsu atau birahi. Gitu. Nah, nafsu itu sering dilihat sebagai sesuatu yang
gitu kan. Ya. Hal-hal yang seksual kayak pasti ini akan melakukan hubungan seksual, enggak juga gitu. As simple as Mas Adit di mall lihat perempuan cantik itu pun last gitu. Ih cakep ya. Wow. Nah, Sering ya, itu. sering ya. Sering ya gitu. Cowok juga, ganteng. Nah ganteng, bener-bener banget. Ih ganteng ya, ih cantik ya. Itu kan juga awalnya kan karena kita ya karena physical appearance kan, Yeah. wajar. Selain physical appearance karena apa lagi? Misalnya Mas Adit lagi di cafe yang remang-remang, terus ada kayak musik-musik yang mengalunnya enak gitu. Terus tiba-tiba depannya ada mbak-mbak, udah as simple as mbak-mbak aja. Bisa juga tuh, last itu kayak, pas banget nih dalam Terganggu ya? ya dalam situasi kayak gini terus ada apa istilahnya perempuan gitu kan. Itu bisa karena ada yang bilang kan, kok orang tuh kalau selingkuh sama yang lebih let's say lebih jelek sih daripada pasangan yang sebelumnya gitu kan. Pasangan yang resminya. Karena emang last itu tuh nggak cuman karena dia cantik, dia ganteng, tapi karena situasi pun bisa. Gitu, jadi kayak mendukung situasinya atau dia wangi juga bisa kayak gitu misal. Dari last itu. Nah, tadi kan kalau misalnya Mas Adit lihat perempuan tercantik gitu di mall misalnya. Tapi Mas Adit punya pacar gitu. Nah, biasanya Mas Adit akan melakukan apa setelah itu? Paling hanya setelah itu punya pacar. Punya pacar. Lihat perempuan cantik nih lewat. Yes. Paling hanya mengingatnya. Mengingat, tapi pulang dong. Iya, kan ada satu momen, wah, yang tadi cantik ya gitu. Oh gitu. Besoknya diingat-ingat lagi nggak? Kalau aku enggak sih, kalau Ya. aku enggak. Biasanya kan karena ya itu tadi aku enggak merasa kesepian nih. Waktu itu kalau pas punya pasangan ya Oke, gitu. good point. Berarti wajar kan kayak ih cakep, ih ganteng gitu kan. Tapi Wajar. udah Ya gitu udah. kan. Tidak ditindaklanjuti. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau kita nindaklanjutin, nah itu yang bakal jadi perkaranya nih gitu. Mencari tahu siapa tadi, Yes. mencoba untuk menghubungi tanpa sepengetahuan betul banget. pasangannya ya. Bener. Nah, sedangkan tadi kan udah nih si nafsunya nih muncul gitu kan. Ada terkait ya reaksi-reaksi kimia lah di otak gitu kan. Terus habis kita samperin, kita datang ternyata direspon. Kan dapat reward. Quote unquote perilaku kita dapat reward kan. Oh, ternyata menyenangkan ya. Terus berulang. Simpelnya manusia itu akan mendekati apa yang memberikan dia reward. Oh, jadi kalau Udah. kita ditanggepin sama orang yang kita istilahnya kita deketin itu reward ya berarti ya? Seneng nggak? Seneng banget. Nah, itu reward udah. Padahal kita udah punya pasangan nih. Yep, bener. Apalagi, apalagi kalau sama pasangannya mungkin dalam kondisi yang kurang menyenangkan gitu kan. Gitu. Terus ada lagi nih, ada yang bilang faktor perselingkuhan itu ada 3, dari individual reasons, relationship reasons, sama, aku jadi agak lupa, situational reasons ya, benar. Jadi yang individual reasons itu karena orangnya gitu. Kayak tadi misalnya, Mas Adit tahu kalau lihat perempuan cakep, ya udah pulang selesai kan, karena langsung punya pacar. Tapi ada kan orang-orang yang kayak di follow up nih, perasaannya tuh diiyain terus gitu, dibiarkan membara terus gitu kan. Wah, atau orang-orang yang emang sengaja mengkoleksi, quote unquote gitu. Biasanya mereka orang-orang yang one night stander gitu. Emang mereka dengan sengaja mencari gitu kan. Terus itu ada juga beberapa trait kepribadian yang menjadi faktor risiko gitu. Jadi serius banget ya? Serius, karena bahas ini tuh sebenarnya serius sih menurutku. Bener Karena ya? banyak orang yang kayak nggak terlalu aware sama perselingkuhan gitu loh, gampangin, makanya banyak sering terjadi sebenarnya. Bener, karena kadang tuh ini mungkin agak ngelompat ya. Orang kan misalnya nih pasangannya selingkuh, terus udah minta maaf gitu kan. Paling, aku maafin tapi janji ya nggak gitu lagi. Iya. Tapi nggak tahu kenapa aku selingkuh. Oh, harusnya cari tahu alasannya kenapa dulu ya. Yes, bener. Sebenarnya Apa sih? yang menarik yang tadi sih soal kesepian. Padahal udah punya pasangan tapi dia merasa kesepian, terus dia mendapatkan teman lain. Yes. Itu Gitu. sih berarti ya mungkin itu kalau kalian nggak pengen pasangan kalian selingkuh ya jangan buat pasangan kalian kesepian sih kayaknya. Apa itu juga? Bisa, dan itu saling sih Mas Adit. Oh, Gitu. saling. Salah satu yang bikin kesepian tuh biasanya gini, yang paling sering. Misalnya, ini aku nggak nyalain gender ya. Iya. Tapi lebih ke biasanya itu kalau perempuan ada masalah, perempuan tuh pengen cerita. Kayak kita tuh udah tahu solusinya, tapi kita tuh pengen cerita aja gitu sama pasangan kita. Pengen didengarkan lah kalau perempuan Betul, tuh. didengarin. Nah, kalau laki-laki cenderungnya ada masalah, mereka tuh langsung cari, aku bisa ngapain nih? Gitu. Pengalihan. Langsung enggak, problem solving. Oh, oke. Laki itu cenderung kayak kalaupun saat itu si laki-laki nggak bisa, misalnya ada masalah dan wah nggak bisa nih aku nih nyelesain ini gitu kan.
Biasanya laki-laki akan melakukan hal lain yang itu tadi mungkin ya pengalihan sampai dia bisa menyelesaikan masalah itu. Aku nggak bilang semuanya begitu, tapi kecenderungannya kayak gitu. Oke. Nah, karena ada perbedaan cara menyelesaikan masalah, kadang tuh ada muncul rasa kesepian kayak seakan-akan aku tuh Nggak punya nyambung. pasangan Nggak nyambung akhirnya. Yang satu pengen didengerin, yang satu pengen langsung ngalihin gitu ya. Bener, gage we, gage. Maksudnya kayak ayo segera selesaikan. Sedangkan yang perempuan enggak kok, ini emang pengen cerita aja gitu kan. Kayak gitu. Itu salah satu yang bikin kesepian juga sih Mas Adit. Sebenarnya secara tidak langsung tadi juga udah menjawab batasan-batasan ya selingkuh ya. Ketika kita deketin seseorang terus udah dapet reward atau respon itu udah bisa masuk ke tahap selanjutnya ya, yang lebih serius soal perselingkuhan ini berarti. Iya. Nah, Atau ada batasan selingkuh nih. Menarik juga nih. Karena batasan-batasan itu hanya bisa ditentukan sama pasangan eksklusif kita. Oke. Gitu. Jadi misalnya aku punya definisi, oh kamu selingkuh tuh kalau kamu udah chattingan sama perempuan lain gitu. Misal gitu. Tapi menurut Mas Adit dan pasangan Mas Adit itu belum selingkuh, nggak apa-apa. Yang penting kalian berdua Tetap punya batasannya sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu harus banget ya. Manggilnya apa nih kalau inkuba? Tolan inkuba. Tolan inkuba. Buat tolan inkuba nih, kalau mau berrelasi atau PDKT itu penting untuk apa istilahnya ya? Quote unquote tuh punya batasannya gitu. Selingkuh tuh kalau gimana? Ada, ini emang agak ekstrim tapi ada kayak orang yang menurut perempuan, menurut dia kalau laki-laki pasangannya nge-add nomor perempuan itu pun udah selingkuh maksudnya. Berarti batasan-batasan itu sebenarnya kesepakatan bersama ya? Betul banget kesepakatan. Karena memang ada orang, misalkan nih, aku ya punya temen ya Mas, dia itu ada yang santai aja ketika pasangannya keluar sama teman cowoknya, tapi ada juga yang bener-bener di apa ya istilahnya, keras gitu loh, nggak boleh temenan sama cowok, nggak boleh ini, protektif banget gitu juga protektif banget ada. Nah tapi dilihat lagi sih, tapi kalau sampai protektifnya malah membuat gak bertumbuh gitu kan, nah itu persoalan lain gitu. Tapi kalau misalnya batasannya masih wajar kayak gitu ya. Keluar sama laki berdua doang, kayaknya enggak deh. Tapi kalau ramean ya nggak apa deh gitu bisa. Contohnya gitu sih Mas Adit. Iya sih. Tapi selingkuh tuh bisa sembuh nggak sih Mbak? Waduh, ini Bisa nggak sih? Karena ya aku ada beberapa teman jauh kan. Yes. Aku lihat dia tuh selingkuh juga nggak sembuh-sembuh. gitu terus ya. Heeh. Oke. Ada tetanggaku juga itu kayak ya selingkuh juga nggak sembuh-sembuh. Walaupun dah ini nih aku mau nanya, misalkan nih ada orang lain lah ya, dia punya istri, tapi dia hobinya itu pesen perempuan panggilan gitu, itu bisa disebut selingkuh nggak? Padahal setiap malam gonta-ganti perempuannya, Bisa. itu tetap selingkuh. Pengkhianatan kan, balik ke definisi awalnya iya. gitu. Nah ini juga menarik sih, kadang tuh pasangan gitu tuh tahu loh kalau pasangannya selingkuh, tapi milih untuk diem. Sebenarnya ya langkah yang harus dilakukan apa? Yang mana dulu yang dijawab nih? Yang sembuh apa enggak atau langkahnya? Sembuh. Sembuh dulu ya. Nah, bisa sembuh apa enggak kembali lagi gitu kan. Perselingkuhan itu tuh aku tidak begitu yakin apakah itu penyakit atau enggak gitu. Karena terakhir jadi kalau di psikologi itu kita ada kitab gitu ya, psikiatri, kitab jenis-jenis gangguan gitu kan. Dan selingkuh itu nggak termasuk gitu. Jadi itu bukan penyakit. Gitu. Kalau menurutku pribadi ya, selingkuh tuh output dari sesuatu yang lebih dalam lagi. Tadi kan misalnya, oh dia nggak bisa kontrol kelasnya, nafsunya. Oh dia kesepian. Oh dia emang tabiatnya suka mengkoleksi quote unquote gitu kan. Nah kalau ini ya dibenerin kan selingkuhnya nggak kejadian gitu. Selingkuhnya mungkin aja mungkin aja dia nggak selingkuh lagi, tapi yang lebih dalam nggak diproses, mungkin nanti outputnya yang lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya selingkuh tuh output gitu dari sesuatu yang perlu dibenerin nih di belakangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa nggak sih kita berhenti selingkuh atau tidak selingkuh lagi? Bisa. Kalau kita tergantung karena apa. Apakah kita nggak bisa jaga nafsu, quote unquote gitu kan? Karena gini sih, kalau lagi nafsu, sebenarnya nggak nafsu doang sih, emosi apapun, emosi seneng, sedih, marah. Ketika emosinya lagi naik banget gitu kan, ada satu bagian di otak kita namanya prefrontal cortex itu tuh, dan si prefrontal cortex itu lebih fokus ke hal-hal rasional. Nah ketika emosi kita lagi aktif banget, si prefrontal cortex terbajak, jadi nggak bisa, susah berpikir rasional gitu. Jadi salah satu cara untuk mengelola nafsu adalah untuk berlatih berpikir rasional. Berarti harus tetap rasional guys. Yes betul, kayak wah ya kan, wah cakep tapi kan aku punya pacar,
berhenti udah kan, ya udah gitu, nggak diterus-terusin. Itu sih biar berhenti. Nah kalau untuk sembuh, quote unquote sembuh atau nggak sembuh, tergantung dia selingkuhnya karena apa. Apakah karena nggak satisfied sama hubungannya, apa karena dia tadi merasa kesepian, apa tadi dia nggak bisa kelola nafsu, tergantung. Dibalikin lagi gitu. Oh jadi gitu ya. Kalian harus tetap rasional supaya nggak selingkuh sih. Iya, bener. Karena kalau rasional terus punya komitmen kan berarti dia tahu bagaimana cara menjaga komitmen itu dengan pasangan ya. Betul, betul banget. Terus kalau yang tadi yang tahu nih pasangannya selingkuh tapi didiemin gitu gimana? Nah itu berbagai macam faktor sih ya. Biasanya kalau dalam relasi yang pernikahan itu ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena enggan untuk bercerai. Perceraian itu kan sulit ya. Sulit. Mungkin kalau bagi perempuan stigma janda tuh negatif gitu Yeah. kan. Nanti mikirin anak-anak gimana dan segala macam kayak gitu kan. Jadi ya udah deh, yang penting suamiku sama aku aman-aman aja di sini, tapi kita nggak cerai, yang penting aku makan hati sendiri deh kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang pacaran pasangannya selingkuh didiemin karena mungkin malas konflik udah berkali-kali juga bisa. Jadi berbagai macam sih Mas Adit fenomenanya. Berarti lebih baik jangan didiemin ya berarti ya. Menarik. Jadi kalau misalnya tahu pasangan kita Iya, selingkuh, kita harus apa kayak Harus gitu apa, ya. ha? Nah, perlu kita pertimbangin dulu nih pros and cons-nya, kayak konsekuensi positif dari kita, misalnya kita mau bilang Iya. apa enggak, itu apa? Konsekuensi negatifnya apa? Gitu. Kalau aku pribadi sih harus langsung bilang ya, langsung ku konfront gitu. Kalau Mas Adit gimana? Kalau ada pasangan yang selingkuh? Pasti bilang sih. Pasti bilang. Karena kan kalau aku sebelum memilih pasangan pasti kan tahu dulu ya. Yep. Yang paling penting itu menurutku bagaimana dia menghadapi masalah sih sebelum Yeah. sebelum kita melangkah terlalu jauh ya. Jadi nantinya ketika ada masalah apapun tuh ngobrol pasti enak. Benar. Itu sih. Jadi ya pasti aku sama kayak Mbak Lala sih langsung ngomong sih pasti. Iya, mending Kenapa seperti diomongin. itu? Betul gitu sih. Gitu sih. Ya. Wah, menarik ya. Mbak, kalau soal yang tadi ya, soal yang dia punya istri tapi selingkuh dengan wanita-wanita penghibur gonta-ganti itu, berarti apakah bisa dibilang kalau selingkuh itu juga hanya soal nafsu seks gitu ya Mbak? Ya, isi. Atau- Ya, kadang ada yang bilang kalau selingkuh tuh cuman seks aja, nggak yang melibatkan emosi Nggak atau ngelibatin emosi gitu loh. Tapi sebenarnya nggak juga sih, inkuba. Tolan inkuba. Tolan inkuba. Tolan inkuba. Tolan inkuba ya. Itu bahasa mana sih tolan inkuba? Aku aja lupa. Oh, baku ya. Artinya apa? Oh, sahabat. Tolan inkuba itu sahabat inkuba. Respect. Keren. Tolan inkuba ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah Oh, jenis-jenis. enggak Hanya seks itu. hanya seks Oh, aja iya, iya. selingkuh atau hanya apa juga harus ngelibatin emosi gitu? Benar. Jadi menariknya ada 3 jenis perselingkuhan gitu kan. Karena yang pertama seks tadi, karena emang butuh apa istilahnya ya? Ya untuk mengekspresikan kebutuhan seksual gitu kan. Seks aja tanpa emosi bisa, seks dengan emosi pun bisa gitu. Emosi aja pun bisa. Oke. Jadi misalnya berselingkuh tuh cuman karena Mas Adit nih dengerin aku banget kalau cerita, kalau aku curhat gitu kan. Tapi kita tahu nggak usah melakukan hubungan seksual itu bisa. Atau biasanya terjadi ini, kalau tadi Mas tadi ngobrol teman kerja, Oh yang iya. iya kan? Wilayah kantor lah. Wilayah misalnya. kantor, Karena itu bener. kan sebenarnya kantor itu kan potensial ya. Potensial. Sekarang inilah ya enggak. Faktor resiko ya. Resikonya cukup gede lah Iya. teman-teman kantor. Jadi gitu. saya sama-sama teman kantor, karena dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore misalnya ketemu terus, masalahnya sama, misalnya sama-sama punya bos yang rese gitu misalnya. Ya udah kan aku sama Mas Adit terus ceritanya gitu kan. Kita Kita punya nyaman. pasangan, kita nyaman, ya udah gitu. Itu pun juga termasuk perselingkuhan gitu kan. Dan apalagi kalau udah sampai di level aku nggak mau pasanganku tahu kalau aku chattingan sama Mas Adit, misalnya kayak gitu. Itu malah poin pentingnya di situ ya pasti. Yes, nggak Karena pengen tahu berarti- pasangannya tahu, gitu. Atau ada juga yang perselingkuhan kognitif. Apalagi maksudnya, nih? Apalagi maksudnya kognitif. cuman di pikiran aja gitu. Heeh. Jadi kayak aku mikirin, duh punya pasangan tapi mikirin Mas Adit terus, gitu misal. Itu udah bisa disebut selingkuh nggak? Yes. Kalau misalkan aku punya pasangan tapi Kalau iya, apalagi kalau pasanganku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang apa ya istilahnya ya? Kalau pasanganku tahu, dia akan marah kan, gitu. Aku mikirin terus nggak bisa lepas dari pikiranku gitu misalnya, kayak gitu sih Mas Adit. Jadi emang wah tricky banget ya gitu. iya sih kalau selingkuh tuh apalagi selingkuhnya sama
sama jenis gitu ya mbak? Serem loh. Kayak itu Misalkan kamu, episode lain mbak, nggak sih? mbak Lala punya pasangan nih, Yes. cowok ya. Heeh. Tapi selingkuhnya nggak sama cewek, nggak sama cowok, gitu. Apalagi apa nggak lebih sakit ya? Ternyata dia lebih nyaman sama cowok. Makanya, Aduh. wah ternyata begitu. I see. Terus ini mbak, ngomongin soal korbannya nih. Jadi kalau selingkuh kan pasti akan menyakitkan satu orang ya. Maksudnya ada korbannya nih. Mengapa perselingkuhan itu sangat menyakitkan? Mengapa sangat membuat orang bisa sampai depresi, bahkan bisa sampai mau bunuh diri? Bisa. Karena kemarin aku juga ada temen juga yang hampir mau nyoba kayak gitulah, Karena perselingkuhan juga. nah, tadi ngomong-ngomong Mas Adit kan bilang kalau Mas Adit korbannya. Itu bercanda Enggak, bener? itu ya masa lalu. Masa lalu. Enggak, maksudnya apa yang Mas Adit rasain waktu itu gitu? Iya, karena ada pengkhianatan pasti berhenti lah. Perasaannya? Sakit. Yes. Ah. Benar. Sakit, kaget, Kaget sih, enggak Sedih. nyangka. Sedih pasti. Sedih. Ah. hmm, Mungkin karena gini ya, harapan tidak sesuai gitu ya. Betul. Kan harapannya kita langgeng terus sampai nanti, tapi akhirnya karena ada satu hal itu nggak jadi. Bener. Merasa nggak dihargai. Ya nggak sih Mas? ya. Nah itu sih yang biasanya terjadi. Salah satu yang buat perselingkuhan itu menyakitkan karena gini, misalnya nih Mas Adit sama pacar Mas Adit ya, dari sekian banyak laki-laki dia tuh milih Mas Adit doang loh. Ya. Berarti Mas Adit tuh yang paling, menurut dia, paling ganteng, paling pintar, paling unik, Terima paling kasih, luar Mbak. biasa. Makasih, Menurut Mbak. dia. Oh, menurut dia? Waktu itu, tapi kau udah selingkuh kan? Oh iya. Jadi menurut dia gitu, paling, wah dari semua nih, Mas Adit doang nih gitu kan. Nah tapi ternyata enggak loh, gitu. Dia punya yang lain. Berarti kan mematahkan itu semua. Oh ternyata aku tidak yang paling ganteng. Oh, ternyata aku selama tidak ini yang aku paling... bukan yang terbaik. Yes, gitu, yes. Itu nyakitin banget sih emang. Dan tadi bener juga kayak, oh harapanku bisa langgeng, oh ternyata enggak. Oh aku masih kurang apa sih, kok kamu nyari yang lain? Kayak Berarti gitu. karena harapannya pudar jadi sakit sih. Iya, gitu ya. betul. Bisa sih Mas Adit. Ini Mbak, aku mau nanya, menarik sih menurutku. Menurut Mbak Lala nih, Iya. selingkuh tuh nular nggak? Apa tuh nular gimana? Nular tuh misalnya gini, misalkan ada keluarga nih, orang tuanya selingkuh. Oh. Anaknya tahu nih ya, anaknya tahu. Itu ada kecenderungan anaknya akan melakukan hal yang sama nggak? Oh, paham. Itu biasanya sering di ini ya, apa namanya, nggak direstui. Sumpah ini serius banget sih, kita jadi serius banget karena memang perselingkuhan tuh ternyata kalau didalami, wah, Dalam ya. dalam ya ternyata ya. Dalam banget gitu kan. Gimana tadi kalau Kadang misalkan- sering kan terjadi misalnya mau nikah nih, tapi ternyata ketahuan ternyata si keluarganya lakinya Laki, misal itu dulu orangnya selingkuh, broken home, akhirnya nggak jadi karena takut ntar naik begitu gitu kan. Atau kemarin Mas yang rame public figure itu, Wah iya, sekarang lagi jadi sorotan. yes, Jadi yang kayak semua kena gitu loh cowok-cowok. Padahal yang ngelakuin itu aja yang kena. iya benar, satu dunia yang kena ya. Heeh. Yang katanya kan keluarganya broken home juga. Heeh. Jadi lah ini nih yang bikin dia jadi punya perilaku kayak gini gitu kan. Apakah Berpotensi gitu ya? berpotensi kayak gitu, betul. Nah sebenarnya nular atau enggak, kalau kita bilang nular as a penyakit menular kayak flu kayak apa, enggak gitu. Karena emang gangguan mental tuh bukan penyakit menular gitu kan. Tapi bayangin nih ada anak yang setiap hari lihat perilaku orang tuanya seperti itu, dari cara orang tuanya misalkan masalah, orang Yeah. tuanya berelasi, Yeah. dia setiap hari lihat, ya sangat mungkin dia akan melakukan hal itu. Tapi itu faktor resiko gitu. Faktor resiko itu tidak selalu bisa akan terjadi. Asal kalau dia tahu misalnya, oh orang tua kayak gini, aku nggak mau seperti itu, apa yang bisa aku lakukan nih? Bisa banget gitu. Karena memang banyak juga nih orang anak-anak yang broken home gitu kan. Tapi mereka, aku nggak mau kayak gitu, aku mau yang punya keluarga yang bahagia, yang tenang, ya banyak juga gitu. Karena ingatlah bahwa semua manusia itu berpotensi untuk berubah. Nah itu penting nih. Betul. Berarti jangan Gitu. jangan apa ya, jangan terlalu Menghakimi ya. menghakimi manusia karena Benar. manusia Apa tuh? yang Oh tadi berpotensi untuk berpotensi berubah. untuk berubah. Udah lupa sendiri. Gimana Ya, nih? bener. Jadi Gitu. semua orang bisa punya kesempatan lah yang sama, Yes, bisa berubah. benar. Asal kesadaran dari dia ya. Ya. Bukan yang dipaksa. Tapi kadang banyak tuh yang nggak bisa berubah mbak. Karena yang dia nggak mau. sampai ada istilah kalau wato, kalau istilah Jawa ya, Iya, wato iya. isomari, wata Wata. ra isomari. Nah, aku adalah orang yang kurang percaya sama itu sih. Oh. Aku percaya kalau bahkan watak pun bisa berubah. Karena misalnya gini ya, apa ya contohnya ya? Aku clumsy banget nih orangnya, ceroboh gitu kan. Stanley. Kamu tahu Stanley nggak? Stanley apa tuh? Stanley itu ponakannya SpongeBob yang kalau megang apa-apa rusak.
Itu ceroboh. Kamu Stanley ya, Mbak? Ya aku Stanley. Jadi kata sifat ya berarti ya. Oke, aku Stanley nih misalnya kelams banget. Nah, berkali-kali tuh kecerobohanku ternyata mengganggu orang gitu kan. Ternyata termasuk kalau janjian telat, terus apa misalnya nabrak barang segala macam kayak gitu. Kayak kita mau ketemu ini juga agak susah ya kemarin ya. Kenapa ya? Ternyata masih ada ya. Karena jadwalnya padat. Gitu. Nah, sampai satu ketika aku merasa nggak bisa nih kalau ganggu orang terus. Ya akhirnya aku coba cari tahu apa ya yang bisa aku lakukan untuk mengubah si watak cerobohku ini gitu. Oh mungkin lebih berhati-hati kalau bikin janji let's say, atau kalau berhati-hati kalau jalan biar nggak nabrak-nabrak. Itu bisa, karena basicnya perilaku tuh bisa dilatih kok. Gitu ya. Iya sih, Gitu. menurutku juga kayak gitu sih. Sebenarnya kan tergantung kitanya sendiri Yes. sih. Mau berubah enggak lah itu intinya itu. Betul banget. Terus Mbak, ini yang ini juga penting sih. Banyak ya. Banyak lah. Duh, kalau bahas soal perselingkuhan tuh banyak. Ngeri, Mbak. Apalagi sekarang ya. Tahu nggak di Indonesia tuh perselingkuhan tuh kayak karena era semakin maju, digital semakin maju, caranya tuh banyak banget loh. Iya. Sampai kemarin aku tadi sempat dengar juga dari Mbak Lala selingkuh lewat apa Mbak tadi? Google spreadsheet. Oh, ya, masa Excel chattingan lewat link kayak gitu. Terus Tadi Shopee. Shopee. Masa selingkuhan suruh buat akun apa namanya? Suruh buat akun toko. Akun toko. Terus dia nggak pesen tapi chattingan terus. Ada apa tadi? Kalkulator. Aplikasi kalkulator juga. Jadi ya sebenarnya ini kayak bentuk persaingan sih. Kalau kamu nggak mau ketahuan selingkuh ya harus cerdas. Tapi kalau kamu mau tahu pasangan selingkuh ya kamu harus lebih cerdas sih. Iya benar. Dengan perkembangan zaman sih. Betul. Ngeri. Sampai tadi masa dari riwayat peduli lindungi juga bisa dideteksi. Iya, lucu banget itu. Sama siapa kamu kemarin? Iya. Medeni. Kok ya kepikiran gitu ya? Medeni sih. Ngechat riwayat. Ya Allah. Terus nih Mbak, yang penting bagaimana sembuh dari rasa sakit perselingkuhan? Waduh, ini berat Kan banget sih. kadang susah nih, kayak misalkan siapalah gitu, dia habis selingkuh, kan kadang ada rasa trauma untuk mempercayai orang baru. Bener. Itu gimana nih? Oke. Nyembuhinnya? Yang pertama, wajar kalau sakit ya. Wajar kalau sedih, wajar kalau apa istilahnya tadi, rasa harga dirinya langsung anjlok kayak gitu. Karena kadang tuh ada orang yang kayak, oh diselingkuhin, ya udah langsung move on aja, jangan mau kalah, cari yang lain juga kayak gitu. Jangan juga gitu. Kita perlu heal dulu. Memang trauma perselingkuhan, baik pasangan yang berselingkuh ataupun orang tua yang berselingkuh, itu menyakitkan gitu bagi kita. Dan itu bukan salah kita. Tapi tanggung jawab kita adalah bangkit dari luka-luka itu gitu kan. Itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, kita fokus sama diri kita. Kayak misalnya, oh ini emang menyedihkan, menyakitkan, jadi berempati dulu nih ke diri sendiri, berwelas asih ke diri sendiri. Gitu. Jadi berwelas asih kayak nggak apa-apa, Lala sakit hati banget, ya wajar, kan diselingkuhin. Nah tapi nggak tenggelam, jadi cuman itu adalah sebuah teknik yang dipakai agar kita tuh nggak ngerasa sendirian. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, coba cari aktivitas yang bisa naikin harga diri. Gitu. Misalnya aku ngerasa cakep banget, keren banget ketika ngapain gitu. Lebih menghargai diri sendiri lah pokoknya. Betul. Yang Mas Adit biasanya ngerasa ganteng banget waktu apa? di panggung. Wah. Enggak, canda. Enggak sih, Iya, rasa apa sih, ganteng Mas? biasanya habis mandi sih Mbak. Wow. Habis mandi itu kan seger ya. Iya. Terus sambil ngaca kayak gila gitu ya. Ada Sambil melesin banget. solawat lah. Oh wow. Ya gitu misalnya kayak apa sih aktivitas bikin harga dirimu naik? Lakukan dulu aja nggak apa-apa. Cari orang-orang yang emang sayang sama kamu, kayak teman-teman kayak gitu. Nah biasanya orang kalau udah berpasangan itu, ini jeleknya sih, jangan sampai kayak gini. Kalau udah berpasangan itu, udah punya pacar, itu jadi kayak kurang waktu buat teman-temannya. Oke. Jadinya sama pacarnya mau. Ntar kalau pacarnya kenapa-kenapa, dia nggak punya tempat untuk pulang gitu kan. Nah itu jangan sih. Sebaiknya meskipun punya pacar, tapi juga tetap punya teman, saudara, masih aktif juga gitu kan. Kadang kayak gitu sih, kadang terlalu over ya, maksudnya semua diberikan ke pasangan gitu. Ya, Padahal waktu juga kan harus dibagi dengan keluarga, dengan teman-teman, bener. aktivitas juga. Yes. Nah terus kalau mulai redefine lagi kayak apa sih kelebihanku, aku apa sih keterbatasanku gitu kan. Kurangi menyalahkan diri sendiri, karena biasanya kan kayak wondering, aku nih masih kurang apa sih? Aku nih salah apa sih kok aku diselingkuhin kayak gitu. Itu bukan kesalahanmu ya. Jadi kalau ada yang bilang, aku selingkuh karena dia kurang menarik, dia kurang cantik. Ya kalau dia kurang menarik, kenapa nggak putusin dulu, cari yang baru gitu kan. Selingkuh tuh bukan apa ya, bukan solusi gitu. Tapi orang-orang sering bikin itu jadi excuse. Ya kamu kurang ini sih, kamu kurang, akhirnya aku selingkuh deh kayak gitu. Jadi kesannya malah nyalahin kan korbannya si peselingkuh ini. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Emang kalau kurang, tadi misalnya kesepian ya.
ngerasa kesepian di hubungan, ya dikomunikasikan, apa sih yang bikin aku kesepian gitu kan. Aku pengennya apa, kurangnya apa gitu. Bukan malah nyari yang baru. Berarti harus sering komunikasi sih memang Yes. sama pasangan tuh, jangan Betul. ada yang ditutupi ya, harus Bener. jujur sih. Harus Jujur juga jujur. penting. Betul, betul. Oh, ada satu yang menarik nih. Apa tuh? LDR menurutmu jadi satu hal yang nunjang perselingkuhan nggak? Faktor resiko mungkin. Faktor resiko Ya mungkin. kan? Maksudnya karena jauh kan. Ah. Terus tapi itu juga bisa jadi faktor ini juga faktor apa sih? Faktor potensi. Maksudnya gini, ada orang-orang yang LDR tapi nggak masalah sama LDR-nya dan nggak selingkuh karena apa? Oh, sama-sama sibuk ternyata. Ya Oke. kan? Misalnya ini kerja pagi sampai Sibuk sore. pacaran. Yang lain. Oh enggak. Sibuk kerja ya? Sibuk kerja misalnya kayak gitu kan. Ya udah kan nggak ada waktu buat selingkuh Ah. gitu kan. Nggak ada waktu buat selingkuh, terus mau selingkuh gimana? Orang tidurnya masih kurang waktu misalnya kayak gitu. Iya sih, ada yang kayak gitu. Kayak gitu, jadi tergantung, memang kembali lagi nih ke orangnya. Semua tuh tetap ada faktor resikonya. Masalah LDR lah, cakep lah. Tapi kalau Mbak Lala ini banyak yang percaya nggak offense, LDR itu sebenarnya bisa berhasil atau hampir banyak yang gagal? Aku percaya karena teman-temanku tuh ya ada yang nggak kenapa-kenapa juga sih mas. LDR LDR berhasil. berhasil. Tuh. Ada. Jadi jangan ragu untuk LDR. Jadi ke sana arahnya. Atau kita bahas di next session. Oh boleh sih kalau kita nanti bahas LDR ya, Ya, pokoknya. oke. Terus ini kesimpulan Mbak, terakhir nih soal perselingkuhan ini, wah gimana ya cara apa ya istilahnya? Kalau menghindari kan tadi udah dijawab ya, Yep. menghadapi juga udah dijawab. Udah semua nggak Udah sih? semua sih kayaknya sih. Mungkin kayak Pesan sama- aja sih, pesan biar nggak mudah selingkuh nih gimana? Biar nggak boleh selingkuh Ah, adalah buat teman-teman tolan-tolan Inkuba nih. benar. Kalau dalam segitiga cinta, Mas. Jadi bukan cinta segitiga ya, tapi segitiga cinta itu tuh ada 3 aspek, yaitu intimacy. Intimacy itu kedekatan. Nggak selalu tentang seks ya, teman-teman. Kayak deket, jarak juga bisa. LDR pun juga bisa intimacy karena kayak setiap hari ngobrol gitu kan. Intimacy, passion itu lebih ke nafsu karena oh dia ganteng, oh dia cantik gitu kan. Sama satu lagi komitmen. Nah, si intimacy sama si passion ini sebenarnya tiga-tiganya itu bisa naik turun sih dalam waktu gitu kan. Tapi kalau misalnya intimacy sama passion itu sesuatu yang apa istilahnya ya? Cepat adanya, cepat bisa juga cepat pudarnya juga gitu. Nah, itu kenapa ada komitmen gitu. Dan komitmen itu adalah sesuatu yang bisa kita tentukan, bisa kita decide itu dari pikiran rasional lagi gitu kan. Oke. Ya kan, kalau passion itu kan emosi. Emosi. Intimasi kedekatan juga lebih banyak emosinya gitu kan. Tapi kalau komitmen kan rasional. Sonang. Lagi-lagi tadi sih teman-teman kayak kita lihat orang lain terus kita kayak memuji dalam hati itu nggak apa-apa, wajar gitu kan. Nah cuman apakah kita follow up tindak lanjuti si emosi itu atau enggak itu pilihan kita. Gitu. So nggak ada alasan bahwa emang aku orang yang kayak gini ya. Perbaiki diri gitu kan. Karena ada komitmen tadi. Ada komitmen tadi, benar. Kamu orangnya ini nggak komit nggak ke dirimu sendiri, ke pasanganmu. Bahkan kalau ada menikah, kan komitmennya bukan sama pasangannya, sama Tuhan, kayak gitu. Itu sih yang perlu Mas, difokusin Mas. Jadi itu sih, wah cukup lama juga ya kita bahas perselingkuhan ya jadinya ya. Banyak banget yang dibahas ya, jadi gitulah. Bincang-bincang sama Mbak Lala. Oh, kalau ada yang belum tahu, Mbak Lala ini juga ada Welas Asih ID. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi atau nanya-nanya bisa langsung follow Instagramnya di Welas Asih ID. Welas Asih ID. Gitu. Oke, jadi terima kasih banyak Mbak Lala sudah mampir Thank ke you. Inkuba. Semoga kita bisa ngobrol lagi soal LDR tadi, Mbak. Oke, boleh. Kayaknya seru sih LDR. Banyak Karena, yang mau nggak? Ya, teman-teman ini juga LDR semua tuh. Ini Lina, Regia ini LDR semua. Kamu LDR sama Tuhan ya? Iya kan iya, kan kita hubungan sudah jauh. Aduh gimana sih, walaupun dekat. Jadi itu guys, tadi udah banyak banget bahas soal perselingkuhan sama Mbak Lala. Terima kasih Mbak Lala sudah mampir ke Inkuba di Thank you. Inkuba Talk. Ini yang seri pertama ya berarti ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita juga akan bahas-bahas yang lebih menarik Mbak, kayak Oke. LDR tadi. Boleh banget. Sangat generasi milenial banget ya Yoi. LDR. Terima kasih banyak teman Inkuba, tolan-tolan Inkuba. Sampai jumpa di Inkuba Talk selanjutnya. Bye-bye.